Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di waktu yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkahinya untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu agama. Dan ini di antara majlis yang paling agung, yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan menuntut ilmu adalah ibadah di antara ibadah-ibadah yang mulia yang dengannya mengantarkan seseorang untuk semakin mudah masuk ke dalam surga. Bukan hanya masuk ke dalam surga, tapi dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga di antara antum semua ini? Ada yang tidak ingin masuk surga? Semua pengen masuk surga. Bukan sekedar ingin masuk surga, kita berharap diberikan kemudahan oleh Allah. Ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa menuntut ilmu memudahkan seseorang untuk masuk surga? Ada yang tahu jawabannya? Tafadhal. Barakallahu fiik. Ini inti jawabannya adalah jazakallahu khairan. Bahwa ilmu modal masuk surga ini dua. Yang pertama adalah akidah yang benar, dan yang kedua adalah ibadah yang benar. Ini modal masuk surga. Memiliki akidah yang benar dan memiliki ibadah yang benar. Tanpa menuntut ilmu, bagaimana kita bisa mengetahui akidah kita benar? Bagaimana kita mengetahui bahwa iman kita kepada Allah adalah iman yang benar? Iman kepada malaikat, tauhid, ibadah yang kita lakukan, ya, apakah benar sudah murni karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, atau dikotori dengan penyakit riya, sum'ah dan yang semisalnya. Tanpa ilmu kita tidak bisa membedakan mana ikhlas dan mana riya. Bahkan dengan kejahilan seseorang, dia mengira melakukan suatu perbuatan yang menurutnya ikhlas padahal itu riya. Contoh misalnya, berapa sering kita atau sebagian dari kita ketika ingin melakukan suatu ibadah, mau sholat sunnah misalnya, sholat duha di rumah misalnya, tiba-tiba ada teman atau keluarga yang datang, terus kemudian kita karena takut dikira riya, kita batalin sholat duha kita. Benar, ada yang seperti itu. Kenapa nggak jadi sholat? Dalam hati ini, ya ntar takut dibilang riya. Takut riya, maka dia tidak melakukan ibadah itu. Padahal kata Al-Fudail ibn Iyad, tarkul amali li ajlin nasi riya. Meninggalkan suatu amalan karena orang itu sudah riya. Ya, mau sedekah, ada kotak amal lewat ketika Jumat misalnya,
Ada si fulan di sebelah kita, kita segan sama si fulan. Niat sudah berangkat awalnya karena Allah. Tapi kalau aduh ada si fulan, anak takut nanti dikira riya, udah deh nggak jadi sedekah. Misalnya. Meninggalkan suatu amalan karena orang riya. Adzan. Antum sudah sholat Isya? Belum? Silahkan antum sholat Isya dulu. Setelah itu anak lanjutkan atau gimana? Ditakhirkan. Ada azan di sini? Silakan azan dahulu. Setelah itu anak lanjutkan kajiannya. Anak alhamdulillah karena anak musafir jauh dari Jakarta, jadi sudah dijamak. Alhamdulillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita saat ini insyaallah judulnya tentang apa? Persatuan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita harus mengetahui bahwa persatuan umat Islam agar menjadi satu, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang merupakan warisan Rasulullah SAW adalah salah satu tujuan utama ditegakkannya syariat ini. Kita membaca dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara keseluruhan, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian tatkala kalian bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian dan kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Ayat ini ikhwatal iman diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah dan agar kita tidak bercerai-berai. Dari sini kita memahami bahwa terjadinya perpecahan, perselisihan, cerai-berai adalah akibat tidak berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak berpegang teguh dengan tali Allah, mustahil persatuan umat Islam atau secara khusus misalnya Ahlus Sunnati wal Jamaah bisa dibentuk dengan selain tali Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, siapa di antara umat Islam dia mengira nanti saya akan membuat suatu organisasi. Dengan organisasi ini insya Allah anak akan merangkul, menyatukan semua umat Islam. Apa ada yang bisa seperti itu? Mustahil. Mustahil. Karena kita punya pemikiran, yang lain juga punya pemikiran yang berbeda. Siapa yang membuat seseorang mau tunduk kepada kita? Yang memungkinkan, yang bisa kita buat adalah bagaimana semua umat Islam tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Al-Quran. Jika semua umat Islam tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merujuk kepada Al-Quranul Karim, maka akan mudah kita menyatukan hati mereka. Karena kalau semuanya sudah ikhlas, tahu bahwa al-haq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran itulah yang ada dalam Al-Quran, maka kita tidak akan susah untuk menyadarkan, meyakinkan. Tapi memaksa orang, saya dari organisasi A, organisasi saya lebih benar daripada organisasi A, organisasi Anda yang B. Gak bisa. Anda harus pindah organisasi ikut Anda. Dan demikian pula sebaliknya. Ini yang terjadi di kalangan umat Islam secara umum saat ini. Ya, yang satu mengatakan diri yang paling benar, yang ini mengatakan paling benar, yang paling benar. Ya, dan semuanya mengajak orang kepada organisasinya, kepada kelompoknya. Bukan mengajak orang untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Di dalam ayat ini, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah dengan tali Allah. Tali Allah itu adalah Al-Quran. Jami'an, semuanya. Apakah dia pemimpin, apakah dia rakyat, apakah dia tua, dia muda, dia dari suku bangsa apapun dan manapun dia, berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Wala tafarraqu, jangan sampai kalian bercerai-berai. Melepaskan diri dari Quran
akan menyebabkan seorang tercerai-beraikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berpesan kepada salah seorang sahabat yang bernama Sammak al-Hanafi, "Ya Hanafi, al-jama'at al-jama'ah. Innama halakatil umamul khaliyatu litafarruqiha. Ama sami'ta Allah azza wa jalla yaqul wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Beliau berkata kepada sahabatnya ini bernama Sammak al-Hanafi, "Wahai Hanafi, perhatikanlah jamaah, bersatulah, jagalah persatuan, jagalah persatuan. Karena yang menghancurkan umat-umat sebelum kita karena mereka bercerai-berai." Apakah kamu tidak mendengar firman Allah yang berfirman? Beliau membacakan ayat ini, Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rusaknya suatu masyarakat, suatu umat ketika mereka bercerai-berai, ketika mereka berselisih. Ingat, Islam ini agama yang benar. Di luar Islam tidak ada yang benar. Yang benar itu hanya Islam. Tidak ada agama di muka bumi yang memiliki konsep kebenaran yang seperti Islam. Tidak ada. Tidak ada. Ada salah satu kajian mungkin teman-teman Malang Mengaji punya rekamannya ya, tentang keindahan dinul Islam. Ya, keindahan agama Islam. Di sana beberapa kali saya sampaikan tentang apa saja yang menjadi kekhususan agama Islam ini yang tidak dimiliki oleh agama apapun di muka bumi. Keindahan agama Islam yang agama apapun di muka bumi mereka tidak memiliki hal itu. Ya, kadang seringkali kalau kita ditanya, kenapa menjadi orang Muslim? Kenapa menjadi seorang Muslim? Kenapa nggak jadi Nasrani saja? Atau Yahudi, atau Hindu, atau Buddha? Kenapa pilih Islam? Seringkali umat Islam nggak punya jawaban. Iya, kenapa Islam? Apa kelebihannya Islam yang tidak dipunya oleh semua agama di muka bumi? Ini harus menjadi pemahaman kita. Kita harus paham akan hal ini dan bisa menjelaskannya kepada orang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Islam agama yang benar, yang mulia, dan tidak ada satupun agama di muka bumi seperti Islam. Tapi lihat bagaimana keadaan Islam dan kaum muslimin saat ini dibandingkan seluruh umat manusia yang ada. Apakah Islam paling mulia? Islam paling dihinakan. Islam paling dilecehkan. Islam paling digambarkan dengan gambaran-gambaran yang buruk. Itu yang terjadi. Kenapa itu? Ada cerita dari salah seorang teman di Surabaya. Ada salah seorang teman beliau yang pindah agama dari Nasrani ke Hindu atau Buddha, saya lupa. Ketika ditanya kenapa tidak pilih Islam saja, dia bilang Islam gontok-gontokan terus, cakar-cakaran, saling serang satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Itu gambaran Islam yang kita lihat saat ini di media dan yang di tempat yang lainnya. Sedangkan kita baca di dalam ayat Al-Quran sendiri, apa yang Allah perintahkan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya larangan bagi kita semuanya, jangan sampai kita bercerai-berai, jangan sampai berselisih. Tapi umat yang paling banyak perselisihannya kita umat Islam. Aneh. Al-Quran yang mengatakan jangan berselisih, kitanya doyan berselisih. Ya, beda cara sholat dikit, ini pakai kunut, itu nggak pakai kunut, bikin masjid di seberang. Ya, bikin masjid sendiri. Berhadapan-hadapan. Anda pernah dapati masjid yang seperti itu? Anak ngisi pengajian di masjid ini di seberang jalan, masjid lagi. Kenapa bedanya masjid ini sama itu? Ya Ustaz, kalau di sini nggak kunut, di sana kunut. Kenapa buat masjid sendiri? Ya, hanya beda jumlah rakaat tarawih, bikin masjid sendiri. Ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Ikhwatal iman. Di dalam ayat Al-Quran, surat Al-An'am, ayat 159. Subhanallah. Ini jika diperhatikan oleh mereka-mereka yang doyan berselisih, mestinya mereka takut dan ngeri. Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, mereka bergolongan-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Allah berfirman, lasta minhum
fi syai'. Kamu Muhammad bukan termasuk dari bagian mereka sedikit pun. Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk dari salah satu dari kelompok-kelompok yang ada itu. Lasta minhum fi syai'. Engkau berlepas diri dari semuanya yang ada ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kelompok-kelompok yang mereka memecah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, Allah menegaskan lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Muhammad berlepas diri dari mereka sama sekali. Engkau bukan dari golongan ini, bukan dari itu, bukan itu. Semuanya tidak memiliki hak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya membuat kita malu. Bukan membuat kita bangga, oh ana dari hizib, dari golongan ini, dari itu dan lain sebagainya. Ya, ada satu ikhwani bangga dengan ikhwaninya, tablighi bangga dengan tablighinya, Hizbut Tahrir bangga dengan Hizbut Tahrirnya, JI bangga dengan JI-nya, ISIS bangga dengan ISIS-nya misalnya. Dan beragam banner-banner merek-merek yang membuat diri mereka beda dari Islam yang satu dengan Islam yang lainnya. Kita sampaikan, ya akhi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk dari kalian semuanya sama sekali. Karena kita tanya, jika ada satu kelompok organisasi yang besar di Indonesia ini, ada dua organisasi yang sudah jadi madhab, ya, Muhammadiyah dan NU. Ya, ini madhab atau organisasi? Madhab atau organisasi? Tanya kepada yang ikut organisasi itu. Ya, sebab jadi madhab. Ya kan? Padahal organisasi. Ada sampai mati urip NU. Ya kan itu ya. Ya kan? Sampai ada salah satu tokohnya pun sampai mengatakan, kalau nanti ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, bilang bahwa saya pengikutnya Kiai Haji Hashim Asy'ari atau siapa gitu ya. Subhanallah, sampai seberaninya seperti itu. Bukan mengatakan umat Muhammad, bukan dijawab bahwa Nabiku Muhammad SAW, tapi jawabnya yang lain. Ya, agamanya apa? NU. Ya, ajib, gimana? Ini direkam kan, bukan live. Nanti kalau antum share harus diedit ya akhi. Ya, jangan sampai nanti anak nggak boleh ngisi lagi di Malang. Ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi antum harus paham bahwa yang sekarang ini mereka bangga, satu masing-masing golongan bangga dengan golongannya, mereka mengira bahwa kitalah Islam, yang lainnya bukan Islam. Allah tegaskan, lasta minhum fi syai'. Engkau bukan termasuk dari golongan mereka sama sekali. Allah Subhanahu wa taala melepaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua golongan-golongan itu. Di ayat yang lain, di surat Ali Imran ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan janganlah kamu menjadi seperti mereka-mereka yang berpecah belah dan berselisih setelah datangnya keterangan dari mereka, bagi mereka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang melarang kita berselisih, berpecah belah, bertikai, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Banyak sekali. Tapi sekarang ajaibnya yang terjadi saat ini, Muslim yang sebenarnya itu adalah Muslim, anggapan sebagian kaum muslimin, Muslim yang hakiki yang sebenarnya adalah Muslim yang bergabung kepada salah satu kelompok yang terpecah ini. Ya, kalau dikatakan aktivis, ya kalau dia anggota IM misalnya, Ikhwanul Muslimin, wah ini aktivis Islam. Anggota Hizbut Tahrir, wah ini Islam militan. Ya, oh anggota ini dan itu. Baru dikatakan sebagai seorang Muslim yang sebenarnya. Kalau Muslim saja, belum apa-apain, pinggiran. Ya, nggak ada nilainya. Syuf ya akhi, ini yang terjadi. Ya, kalau cuma Muslim saja, di mana tempatnya? Dikatakan tidak memiliki ghirah terhadap Islam, tidak memiliki semangat kecemburuan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan yang ada di benaknya umat Islam secara umum saat ini, Islam itu adalah yang terpecah belah, bukan yang bersatu. Ajaib. Kita tanya kepada anggota-anggota organisasi-organisasi itu, ya akhi, organisasi Anda, apapun namanya, apapun, A, B, C, sampai Z, tambah lagi, silahkan. Kita tanya, apakah boleh anggota organisasi itu
membuat organisasi tandingan di dalam organisasi itu sendiri. Boleh? Boleh nggak? Organisasi A misalnya, antum anggota di sana, ayo kita buat organisasi tandingan di dalam organisasi ini. Kira-kira pimpinan organisasi atau pendiri ridho tidak? Ridho nggak? Ya ridho. Kenapa Anda membuat yang seperti ini di dalam agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa agama Rasulullah antum acak-acak dengan seperti ini? Ya akhi. Ya, kenapa agama Nabi Muhammad SAW dipecah-pecah seperti ini dan kalian kira bahwa Rasulullah SAW ridha dengan itu? Abadan. Rasulullah SAW tidak akan ridha dengan apa yang antum perbuat. Maka seringkali, ya dari sejak ana mengenal dakwah hak, dakwah sunnah ini, seringkali ana bertanya pertanyaan yang sederhana kepada organisasi-organisasi hizbiyah ini. Saya tanya, tunjukkan satu saja dalil yang bisa antum pakai di dalam ayat Quran atau hadis Nabi SAW yang membolehkan mendirikan suatu hizbiyah, suatu golongan yang membedakan diri dari golongan yang lainnya dari umat Islam. Mana dalilnya? Apakah ada ayat Al-Quran? Ya, kalau ayat Al-Quran memerintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, ini dasar di bolehnya kita membuat suatu organisasi atau kerjasama bikin pesantren misalnya. Ayo kita punya kepentingan sama bikin pesantren untuk mendidik anak-anak umat Islam. Ayo kita bekerja sama. Ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Namun kalau berkumpul tujuannya adalah membangun fanatisme, kefanatikan kepada satu golongan tertentu, bahwa yang golongan kami maka saudara kami, bukan golongan kami bukan saudara kami. Ya, walaupun Ustadz Hafiz Kutubut Tis'ah, Syekh ahli hadis, hafal Kutubut Tis'ah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, hafal semuanya, tapi bukan golongan kita, nggak ada nilainya. Tapi tukang sapu yang jahil, ya, tapi dia anggota jamaah kita, saudara. Ya, ini yang terjadi ya akhi. Ini yang terjadi saat ini. Berapa banyak ulama dilecehkan dan dihina hanya karena beda golongan. Ulama dilecehkan. Karena apa? Wah, itu bukan golongan kita. Hatta walau pernah ngelihat Rasulullah SAW misalnya. Ini yang terjadi, yang menyebabkan perpecahan yang luar biasa di kalangan kaum muslimin secara umum dan secara khusus di kalangan ikhwanina as-salafiyyin ahlus sunnati wal jamaah. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian 3 hal dan Allah membenci kalian 3 hal. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha agar kalian beribadah hanya kepadanya saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama, tauhid. Tegakkan tauhid, perangi kesyirikan. Ini yang paling inti dari agama Islam. Sembah Allah saja dan jangan sekutu dengan sesuatu pun. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa tauhid tidak boleh dicampur dengan syirik. Salat 5 waktu rajin di masjid. Haji tiap tahun, umrah tiap bulan. Tapi giliran ziarah kubur juga rame. Ya, maksudnya ziarah kubur bukan ziarah kubur yang biasa, ziarah kubur tur Wali Songo untuk mengajukan permintaan harapan permohonan kepada sang wali. Ya, ngalap berkah ke tempat-tempat keramat misalnya. Ini syirik. Ini perbuatannya masyarakat jahiliyah. Perbuatannya orang-orang jahiliyah. Yang seperti ini belum menegakkan Islam sama sekali. Ya. Jika ada seorang melaksanakan sholat, di tengah sholat buang angin, kentut. Sholatnya dilanjutkan, diterima tidak sholatnya? Sholatnya batal karena hadas. Demikian pula tauhid, ketika dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus seperti itu, tapi di depan kuburan sambil minta-minta kepada kuburan, diterima la ilaha illallahnya? Tidak diterima. Maka di dalam konteks yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW, fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha kepada kalian, sembahlah Allah saja dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ibadah itu, seseorang dikatakan beribadah kepada Allah dengan benar jika di dalam ibadah itu dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Kalau di dalam ibadah, sholat iya, minta juga kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi kalau diminta untuk berangkat ke kuburan, minta kepada ini dan itu, wali ini dan itu juga mau datang, juga mau melakukannya, dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum beribadah kepada Allah, masih musyrik, masih menyekutukan Allah. Untuk perhatikan orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy sekali waktu mereka juga melakukan keikhlasan. Sebagaimana Allah sebutkan di akhir surat Al-Ankabut, wa idza raqibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal kena angin yang dahsyat, da'aw Allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Musyrikin Quraisy, lahuddin, hanya milik Allah lah agama ini. Musyrikin Quraisy melakukan ibadah, berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Falamman najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi ketika diselamatkan ke daratan, mereka balik lagi berbuat syirik. Tidak dinilai ikhlasnya. Tetap nggak berlaku. Tetap statusnya musyrik. Ini yang pertama. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua wasiat Nabi SAW yang diridhai oleh Allah adalah hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, agar kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah yaitu Al-Quran, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, jangan kalian berpecah belah. Ini yang kedua, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yaitu Al-Quran, dan janganlah kalian terpecah belah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ya, jadi 2 dan 3 ini berpegang teguh dengan tali Allah dan kemudian jangan bercerai-berai. Ini 3 hal. Kemudian wa yakrahu lakum qila wa qal. Dan Allah membenci dari kalian yaitu qila wa qala, katanya dan katanya. Allah tidak suka seperti ini. Ya, katanya dan katanya ini maksudnya adalah tidak tabayyun, tidak tatsabbut ketika ada berita tertentu. Dan betapa banyak ini menghancur leburkan persatuan. Ya. Jangankan orang awam, berapa banyak ustadz diadu sama muridnya, sama jamaahnya, ustadz, kata ustadz fulan antum begini. Wus, marah ustadznya, jedor, tembak. Ya, diserang ustadz ini. Ya, sekarang apalagi di zaman medsos seperti ini, diadu-adukan ustadz sama ustadz, dibuat rekaman singkatnya. Banyak ya. Ya kan, ini jawaban ustadz ini terhadap ustadz ini dibuat ramai. Ya. Karena memang jiwa wartawan itu adalah membuat hal yang tidak umum. Kalau berita itu wajar, bagaimana keadaan rumah tangga si fulan, oh harmonis, wajar, baik-baik saja, itu bukan berita. Tapi kalau saya lempar piring, nah ini baru berita. Ya, ada kaidah di kalangan wartawan mengatakan kalau anjing gigit orang bukan berita, tapi orang gigit anjing itu yang berita. Ya. Ini kaidah yang mereka buat. Katanya dan katanya. Allah membenci hal ini. Artinya jangan sampai kita ketika mendengarkan suatu berita, dengan gampangnya kita menyebarkan berita itu tanpa tatsabbut dan tabayyun. Dan ini yang banyak terjadi. Di zaman kita saat ini banyak wartawan dadakan dan tanpa digaji. Ya, anak tergabung dalam banyak grup. Seakan-akan isinya grupnya wartawan semuanya. Apa copy paste dari CNN.com, dari Kompas.com, dari TV ini, TV itu, semuanya muncul, semuanya berita. Ya, update komentar hakim ini, komentar saksi ini dan itu, ya, meramaikan, subhanallah. Ya, sehingga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa mereka melakukan apa yang dibenci oleh Allah, yaitu qila wa qal, berkat katanya dan katanya. Wa kathratas su'al, yang Allah benci yang berikut, yang kedua adalah banyak bertanya. Ya, bertanya itu baik. Ya, dan adapun banyak bertanya akan membuat seseorang ini melampaui batas dan terbebani secara syariat. Sebagaimana orang-orang Bani Israel ketika Nabi Allah Musa alaihissalam memerintahkan kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Ya, mereka, sapi yang mana? Banyak sapi itu. Nanya lagi,
Ya, sapinya nanti akhirnya tambah repot syaratnya. Antum bisa melihat bagaimana kisahnya Bani Israel dalam hal ini. Mereka akhirnya fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka akhirnya pun menyembelih sapi yang ditentukan setelah banyak nanya, tambah repot syaratnya, hampir saja mereka tidak melakukannya. Kenapa? Karena sering bertanya. Wa idha'atal mal, dan yang ketiga lah yang dibenci oleh Allah adalah menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha bagi kalian 3 perkara, yaitu berpegang dengan jamaatul muslimin, bersatu antara umat Islam satu dengan yang lainnya, wa ta'alufun ba'dhum bi ba'd, saling satu berpadu antara yang satu dengan yang lainnya, wa hadhihi ihda qawaidil Islam, ini salah satu kaidah Islam, salah satu pilarnya Islam, persatuan kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Al-Harits Al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah amara Yahya ibn Zakaria bi 5 kalimatin an ya'mala biha wa ya'mura bani Israil an ya'malu biha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yahya putra Nabi Zakaria, memerintahkan Nabi Yahya anak Nabi Zakaria dengan 5 kalimat agar dia mengamalkannya dan agar memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan hal itu. Dan di dalam hadis itu disebutkan Nabi Yahya menyampaikan kepada Bani Israel, wa ana amurukum bin khamsin Allahu amarani bihinna, aku perintahkan kalian dengan 5 perkara yang Allah perintahkan aku untuk menjalankan 5 perkara itu. Bil jamaati, yang pertama adalah dengan menjaga persatuan, berjamaah, menjaga persatuan. Kemudian was-sam'i, mendengarkan, artinya mendengar ini maksudnya adalah mendengarkan semua wasiat yang mengajak kepada ketakwaan, mendengarkan semua wasiat dan nasihat yang mengajak kepada persatuan, mendengarkan semua nasihat dan wasiat yang mengajak untuk taat kepada ulil amr, wa ta'ati, dan kemudian yang ketiga adalah Allah perintahkan kepada kalian untuk taat. Secara umum taat ini maksudnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun secara khusus adalah taat kepada ulil amr. Maksudnya taat dalam hal yang ma'ruf. Jadi taat kepada pemimpin di dalam hal yang ma'ruf, hal yang baik. Dan tidak boleh kita taat kepada pemimpin ketika mengajak kepada perbuatan maksiat dan munkar. Namun ketika pemimpin itu mengajak kepada kemaksiatan dan kemunkaran, ketidaktaatan kita kepadanya bukan berarti bahwa kita tidak mau mengakui keberadaannya, apalagi menyatakan mosi tidak percaya, mau merencanakan untuk melakukan makar, pemberontakan, lah. Tetap kita bersabar terhadap kezaliman pemerintah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya atau Allah menggantikan dengan pemimpin yang lebih baik. Itu diantara manhaj dan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wal hijrah, dan Allah perintahkan kepada kalian untuk hijrah. Wal jihad fi sabilillah, dan Allah perintahkan kepada kalian untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ikhwatal iman, jika kita membaca sirah Nabi, sejarah Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya, tidak banyak nabi yang melaksanakan hijrah dan jihad. Tidak banyak. Ya, di antaranya misalnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya. Tapi kita dalam sejarah kita tidak membaca bahwa Nabi Zakaria atau Nabi Yahya atau Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam melaksanakan hijrah dan jihad. Artinya apakah mereka tidak mengamalkan itu? Lah, bukan berarti seperti itu. Karena intinya hijrah dan jihad, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, al-muhajir man hajara mimma nahallahu an, wal mujahidu man jahada hawahu li ta'atillah. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang jihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya untuk menundukkannya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
hijrah dan jihad ini, kalau yang dipahami secara umum, hijrah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, hukumnya bisa bermacam-macam. Jihad dasarnya adalah fardu kifayah dan bisa jadi fardu ain dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tapi ada hijrah dan jihad yang hukumnya fardu ain. Sebelum terjadinya hijrah, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, atau jihad, perang keluar dengan membawa senjata, persenjataan kita. Apa hijrah dan jihad yang wajib? Hijrah dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini hukumnya fardu ain. Ya, tidak boleh kita wakilkan kepada orang lain, antum saja yang hijrah, anak nggak ikut hijrah, anak tetap nikmat dengan maksiat ini misalnya. Ya, tetap setiap muslim fardu ain hijrah dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang fardu ain adalah jihad menundukkan hawa nafsu kita dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali banyak orang bisa menundukkan musuh yang di luar dirinya, tapi dia kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Seringkali adalah seperti itu, kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam berkata, fa inna man kharaja minal jama'ati qiyada shibrin faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi illa an yarji'. Barang siapa yang melepaskan diri dari al-jamaah, artinya melakukan perselisihan, tidak menjaga persatuan antara kaum muslimin sejengkal saja, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari punuknya sampai dia mau kembali ke sana. Dia melepaskan ikatan Islam dari lehernya sampai dia mau kembali kepada itu. Ini menunjukkan pentingnya persatuan antara kaum muslimin agar berpegang teguh dengan al-jamaah. Nah, di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kata al-jamaah diulang-ulang dalam beberapa riwayat ini yang menjadi dasar penamaan ahlus sunnah wal jamaah. Dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, apa itu kata sunnah? Arti sunnah adalah segala apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa ucapan maupun perbuatan maupun persetujuan beliau. Ini adalah sunnah. Jadi apa yang pernah diucapkan, dilakukan atau disetujui oleh Nabi SAW dari perbuatan para sahabat walaupun beliau tidak melakukannya, itu adalah sunnah. Jamaah yang dimaksud adalah jamaahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ijma'nya para sahabat, ijma'nya muhajirin dan ansar. Itulah al-jamaah. Yang dikatakan persatuan umat Islam adalah berpegang teguh dengan Quran dan kemudian berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan ijma'nya para sahabat. Itu yang menjadi pegangan induk bagi seluruh kaum muslimin jika mereka mau selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Al-Imamul Baghawi, beliau berkata, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab Ma'alimut Tanzil, beliau berkata, ba'athallahu al-anbiya'a kullahum biiqamatid dini wal ulfati wal jamaah wa tarkil furqati wal mukhalafah. Allah mengutus para nabi semuanya untuk menegakkan agama ini, menjaga persatuan, menjaga jamaah, dan meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita melihat para sahabat, mereka sangat menganjurkan untuk menjaga persatuan dan meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, At-Tirmidzi dalam sunannya, bahwa sekali waktu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkhutbah, ketika itu beliau seorang Amirul Mukminin. Beliau berkata, ya ayuhan nas, inni qumtu fikum kama qami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina, faqal, wahai manusia, sesungguhnya saya berdiri di sini sebagaimana dahulu Rasulullah SAW berdiri di tempat ini di hadapan kami semuanya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi SAW, usikum bi ashabi, aku wasiatkan kepada kalian semuanya, muliakan para sahabatku. Ini wasiat Nabi agar kita diperintahkan untuk memuliakan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, dari kalangan muhajirin dan ansar. Mereka ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia.
di dalam dinul Islam. Kenapa mereka sangat tinggi dan mulia? Karena mereka adalah pilihan-pilihan Allah untuk menjadi sahabat Nabi kita Muhammad SAW dan menyampaikan Al-Quran dan Islam kepada kita. Ya, Islam itu tidak lompat dari Nabi mendadak sampai ke kita, tapi melalui lisan para sahabatnya. Itulah kenapa kita harus memuliakan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Usikum bi ashabi. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Setelah sahabatku, kemudian generasi yang sesudah mereka, murid-muridnya sahabat. Kemudian generasi yang sesudah mereka, murid dari murid-muridnya sahabat. Kemudian generasi yang sesudah mereka. Ini generasi sesudah sahabat disebut dengan tabi'in. Generasi sesudah sahabat, sesudah tabi'in disebut tabi'ut tabi'in. Ya, murid-murid dari murid-muridnya sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka yang dikenal sebagai penyampai-penyampai Islam, para ulama-ulama besar dari kalangan kaum muslimin, ya, seperti Imam Malik bin Anas dan Sufyan al-Thawri, Al-Hasan al-Basri dari kalangan tabi'in, ya, Imam Malik dari kalangan tabi'ut tabi'in. Thumma alladhina yalunahum thumma yafshul kadhib. Setelah generasi salaf ini nanti akan tersebar kebohongan, kata Nabi. Akan tersebar kebohongan. Hatta yahlifar rajul wa la yustahlaf. Wa yashhad asy-syahidu wa la yustashhad. Sampai seseorang akan gampang-gampang sumpah, padahal dia enggak diminta untuk bersumpah. Sedikit-sedikit, wallahi, demi Allah saya bersumpah, padahal enggak diminta untuk bersumpah. Karena apa? Saking tersebarnya kebohongan. Kalau enggak bohong meriang. Ya, kalau satu hari tidak ada berita hoax, itu kayaknya ya bukan hari. Ya, setiap hari ada kebohongan dan wajar, sehingga kebohongan itu menjadi suatu kewajaran. Orang awam bohong, ustadz bohong, kiai bohong, presiden bohong, wakilnya bohong, semua bohong. Saking gampangnya kebohongan ini, sehingga orang kalau mengucapkan sesuatu dia harus sumpah supaya orang bisa menerima apa yang dia ucapkan. Ya, karena saking mudahnya dan saking gampangnya bohong, kita nggak gampang percaya orang. Ini pasti lagi bohong nih. Benar, terjadi seperti itu. Hatta yahlifar rajulu wa la yustahlaf. Sampai seseorang itu bersumpah padahal nggak ada yang minta untuk dia agar bersumpah. Wa yashhadu asy-syahidu wa la yustashhad. Dan seseorang menjadi saksi, benar, saya jadi saksinya, padahal nggak ada yang minta dia untuk jadi saksi. Iya, karena gampang dan tersebarnya kebohongan-kebohongan. Ala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Ketahuilah, janganlah salah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah. Berpegang teguhlah dengan al-jamaah, jagalah persatuan, hati-hati kalian dengan perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad. Karena syaitan itu senang menggoda orang yang sendirian. Kalau berdua, setan lebih jauh dari orang tersebut. Man arada bahbuhatal jannati falyalzamil jamaah. Barang siapa yang menginginkan surga yang paling tengah, maka jagalah persatuan. Jagalah persatuan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, ya ayuhan nas, alaikum bitta'ati wal jamaah. Wahai manusia, jagalah ketaatan dan jagalah persatuan. Fa innahuma as-sabilu fil asli ila hablillahi alladhi amara bih. Itulah jalan dasar yang mengantarkan kepada tali Allah yang Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh dengannya. Wa innama takrahuna fil jamaah khairun mimma tuhibbuna fil furqah. Apa yang tidak kalian sukai di dalam persatuan itu lebih baik ketimbang apa yang kalian suka dari perpecahan. Paham ucapan ini? Apa yang kalian benci di dalam persatuan lebih baik ketimbang apa yang kalian sukai di dalam perpecahan. Seringkali kita doyan berpecah, berselisih, yang penting kan kebenaran itu tertampakkan. Kita membela orang-orang yang terzalimi, maka kita tidak ridho dengan persatuan. Biarkan tertumpahkan darah, biarkan begini dan begitu dan sebagainya. Untuk demi membela kebenaran, kita turun di jalan, kita angkat senjata jihad fisabilillah dan seterusnya. Ya, yang penting kebenaran ditampakkan.
Ini yang kita sukai, yang disukai sebagian orang, bahkan mayoritas orang. Tapi nasihat dari salaf, dari Ibnu Mas'ud, ya, beliau mengatakan, yang kalian tidak suka di dalam persatuan lebih baik ketimbang apa yang kalian suka di dalam perpecahan. Ya, kita menghayalkan sekarang ini, wow, pemerintah kita lagi zalim, begini, begitu, dan sebagainya. Ya, dan kita menghayalkan, kita melakukan perlawanan dan sebagainya. Coba sebelum bertindak dan berbuat, berpikir terlebih dahulu. Apa mau negara kita seperti Suriah? Seperti Libya? Coba bertanya. Yang belum tahu cerita dan sejarahnya silahkan. Masih jejak-jejak digitalnya masih banyak. Bagaimana hancurnya Suriah, Libya, Irak. Jika antum pernah ketemu, dan Anda sering bertanya pada orang Irak, ya ahlul Irak, antum ini dulu di zaman Saddam Hussein, kalian katakan Saddam Hussein zalim, jahat, bengis, diktator dan sebagainya. Saya bertanya, zaman Saddam Hussein dulu sama zaman kalian sekarang mana lebih enak? Apa kira-kira jawabannya? Zaman Saddam Hussein. Ya. Di negeri kita juga ada contohnya, walaupun tidak separah Irak, tidak separah Suriah dan lainnya, ya. Sampai di mana-mana di jalan-jalan banyak tulisan penak zaman kuto. Itu kan ya? Benar kan? Banyak tulisan banyak di jalan, di kendaraan-kendaraan dengan tulisan yang seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan al-jamaah, dikatakan al-jamaah itu adalah yang mengikuti kebenaran walaupun sendirian. Ya. Bukan berarti kalau kita ini sendirian artinya tidak berjamaah lah, atau diperintahkan berjamaah artinya kita harus gabung bikin kelompok-kelompok. Bukan itu. Al-jamaah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, sebagai sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Masabih, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu yang mengikuti kebenaran walaupun sendirian. Kita di satu kampung, sekampung tersesat, salah jalan. Kita yang sendirian di atas Quran dan Sunnah. Kita yang jamaah, mereka yang bukan. Walaupun banyakan mereka. Kelihatannya kapan? Nanti fi yaumil qiyamah. Nanti bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan para ulama, para tabi'in. Baru kelihatan siapa jamaah dan siapa yang bukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam At-Tahawi di dalam kitab akidah beliau, Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wa naral jama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zayghan wa adzaban. Kita melihat bahwa berjamaah, bersatu itu adalah suatu kebenaran, dan berpecah belah itu adalah suatu penyimpangan dan azab. Dan Nabi SAW telah menyampaikan bahwa umatnya akan terpecah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Dan hadisnya sahih, disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Bahkan tidak cukup dengan pensahihan, bahkan banyak para ulama ahli hadis menulis kitab-kitab dalam tentang hal ini. Ya, seperti Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Faslu fil Milal wan Nihal, Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida'us Siratal Mustaqim Al-Mukhalifatu li Ashabil Jahim, Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, dan banyak para ulama menulis tentang hal ini, Asy-Syahristani dan yang lainnya, menjelaskan tentang firqah-firqah, kelompok-kelompok, perpecahan-perpecahan umat ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyampaikan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa penjelasan Nabi? Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Nabi bersabda, ditanya, siapa yang satu ya Rasulullah? Al-jamaah. Satu itu yang jamaah. Siapa al-jamaah ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti jalanku dan jalan sahabatku. Ini yang kita pegang. Ini yang kita ajak kaum muslimin untuk bersatu. Bersatu dalam hal ini. Dalam Quran dan sunnah Nabi serta sunnahnya para sahabat. Itu persatuan yang kita harapkan. Bukan agar kalian jadi organisasi ini, ikut Al-Irsyad, ikut Muhammadiyah, ikut NU. Bukan itu yang kita ajak. Tapi menjadi hamba Allah, tegakkan tauhid, la ilaha illallah,
tegakkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dengan beribadah dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah beliau, mengikuti sunnahnya para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Dan hadis ini mengandung pelajaran yang besar, ikhwatal iman. Hadis perpecahan umat ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi mengatakan yang terpecah itu umatnya siapa? Umat beliau. Ummati sataftariqu ummati. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perpecahan ini, mereka-mereka yang terpecah itu masih dalam koridor umat Muhammad SAW, belum kafir. Artinya mereka belum kafir. Itu yang pertama. Kedua, karena mereka belum kafir, ada baiknya tidak? Ada baiknya tidak? Kelompok-kelompok yang perpecahan ini, ada baiknya tidak? Pasti ada baiknya. Kelompok ini ada baiknya, kelompok itu ada baiknya. Betul ya? Tapi apakah kebaikan itu dilihat oleh Nabi SAW? Nabi nggak ngelihat. Nabi katakan kulluha finnar. Ini mengajarkan kepada kita jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam firqah-firqah tersebut. Tapi kan ada baiknya. Mereka begini, mereka begitu, mereka begini. Jangan tertipu dengan baik-baik yang ada di mereka. Karena kenyataannya Nabi SAW yang kita panut dan kita ikuti mengatakan semuanya di neraka. Ya, kalau ada ustadz, syekh, hatta surbannya sebesar meja ini, ya, mengatakan tapi kelompok ini ada baiknya begini dan begitu, dia masih punya perjuangan ini dan ini. Kita katakan ya syekh, Rasulullah SAW mengatakan kulluha finnar. Semuanya di neraka. Mau ngomong apa lagi kita? Ya, jangan ketipu dengan hal ini. Cari yang satu ini, ma'ana alaihi wa ashabi. Jalanku dan jalan sahabatku, itu yang kita cari. Jangan tertipu dengan banyaknya, indahnya, kemilau, perkataan-perkataan ahlul batil, orang-orang yang sesat dan menyimpang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, perpecahan yang terjadi di kalangan umat, baik dari kalangan para ulama, masyayikh, umara, pembesar-pembesar, ya, yang menyebabkan musuh menguasai kaum muslimin. Ini yang terjadi karena perpecahan di kalangan umat Islam, maka lemahlah kaum muslimin. Akhirnya orang-orang kafir menguasai umat Islam di seluruh permukaan bumi. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beberapa abad yang lalu. Kenapa ini terjadi? Wadzalika bitarkihimul amala bi taatillahi wa rasulih. Karena mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Kama qala ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah mengutip firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 14. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا عَلَيْهِمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan di antara orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani, kami mengambil perjanjian kepada mereka, namun mereka melupakan dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Mereka tinggalkan itu, ditinggalkan Allah, firman Allah yang Allah firmankan kepada mereka. Karena mereka fa'aghrarna alaihimul adawah, maka kami timpakan kepada mereka permusuhan dan kebencian sampai kiamat. Karena apa? Meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman, terjadinya perpecahan ini karena itu. Mau diakui atau tidak. Dan siapa pelakunya? Para yang dikatakan ulama, masyayikh, dan yang lain sebagainya. Ayatnya jelas. Tapi kenapa bikin kelompok-kelompok yang mengajak orang kepada kelompoknya? Tanya kepada syekh-syekh itu. Kenapa? Kepada ustadz-ustadz ini. Kenapa membedakan diri dari yang lainnya? Punya karakter khusus. Oh, kelihatan ini. Dari cara berpakaiannya begini, ini pasti dari kelompok itu tuh. Ya, kalau kegiatan dakwahnya murni urusan politik saja, pasti dari golongan ini nih. Ya kan itu. Kita bisa melihat dari karakter perbuatan, kitab yang diajarkan, syekh yang dia elu-elukan, ya. Kalau ahlus sunnati wal jamaah, kita tidak boleh fanatik kepada pribadi siapapun dia. Hanya satu orang saja yang boleh kita fanatik. Siapa? Rasulullah SAW.
Tidak boleh kita fanatik kepada kelompok manapun itu, apapun nama kelompoknya, walaupun dengan label yang super hebat. Hanya satu kelompok saja yang boleh kita fanatik, yaitu Jamaatus Sahabah, kelompoknya para sahabat. Mereka saja yang maksum ijma'nya. Hanya mereka, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Mau kelompok ini itu pasti ada hak dan ada batilnya. Kalau mereka menjadikan kelompok dan golongannya itu sebagai bentuk al-wala wal bara, yang golongan kami maka kita cintai, yang bukan golongan kami musuh kami, yang bermasalah akidah atau ibadahnya atau Islamnya, maka yang seperti ini kita harus berlepas diri dari mereka, karena Rasulullah SAW telah berlepas diri dari mereka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, beliau berkata, maka ketika manusia meninggalkan sebagian apa yang Allah perintahkan, maka terjadilah di antara mereka permusuhan dan kebencian. Dan ketika mereka sudah mulai terpecah, fa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku. Ketika suatu kaum terpecah, rusaklah dan binasalah mereka. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Ketika mereka bersatu, mereka akan baik dan akan berkuasa. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqata adzabun. Karena persatuan itu rahmat, perpecahan itu azab. Jangan sampai ketipu dengan hadis yang tidak ada dasarnya dan palsu yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmat, perselisihan umatku rahmat. Ini hadis palsu. Ya, kalau perselisihan rahmat, yang banyak perselisihannya supaya tambah banyak rahmatnya. Benar? Ya kan? Kalau perselisihan itu rahmat, maka persatuan itu azab. Apa begitu? Kebalik. Perselisihan tidak akan pernah jadi rahmat. Perselisihan itu azab. Persatuanlah yang rahmat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat contoh para a'immatus salaf, para ulama salaf terdahulu, bagaimana mereka menjaga persatuan satu dengan yang lainnya. Dan bagaimana mereka walaupun memiliki hak yang besar, mereka rendahkan haknya ini untuk menjaga persatuan yang besar. Kita melihat di masa setelah terbunuhnya Khalifah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian Khalifah diserahkan kepada siapa? Anak beliau, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ketika beliau memegang khalifah, hak khilafahan, beliau hak, beliau cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Sayyidah syababi ahlil jannah Al-Hasan wal Husain. Pemimpin pemuda-pemuda surga Al-Hasan dan Husain, kata Nabi SAW. Mana lebih berhak menjadi pemimpin? Antara Hasan atau Muawiyah? Hasan atau Muawiyah? Hasan bin Ali. Sepakat. Muawiyah pun tahu Hasan bin Ali lebih berhak ketimbang dirinya. Tapi Hasan bin Ali dengan pasukan yang kuat, dia mendatangi Muawiyah. Ya Muawiyah, apakah engkau ridha jika khilafah saya serahkan kepada engkau? Namun kita bersatu. Tapi kita bersatu. Masya Allah, ini paslon yang hebat. Ya. Ini jika engkau ridha, asal kita bersatu semuanya umat Islam. Punya hak. Tapi demi menjaga persatuan, diserahkan haknya kepada lawannya. Karena tidak gila kedudukan, ya ikhwatal iman. Tidak ada dunia di hatinya. Tidak ada dunia di hatinya. Tidak berharap jabatan, tidak berharap dunia. Karena kekuasaan yang hakiki itu di surga nanti. Kekuasaan yang tidak akan pernah hilang di surga. Inda malikin muqtadir, di sisi raja yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilihat oleh para sahabat. Maka jadilah hari tahun itu disebut oleh kaum muslimin semuanya sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Tahun persatuan umat Islam bersatu, kuat, jaya. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kemuliaan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ketika beliau pernah memangku Hasan, beliau SAW bersabda, Inna ibni hadha sayyid, sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid, seorang pemimpin.
Allah akan mendamaikan dengan melalui dia dua kelompok besar yang berselisih dari umat Islam. Ini menunjukkan bahwa dua kelompok yang berselisih itu antara kubu Ali dan Muawiyah, dua-duanya muslim. Tidak seperti anggapannya orang Syiah yang mengatakan Muawiyah kafir. Nabi SAW mengatakan ta'ifataini 'azimataini minal muslimin, dari umat Islam. Dan mustahil Hasan bin Ali mau menyerahkan khilafah kepada orang yang dianggap kafir. Mustahil. Namun perbuatan Hasan ini dianggap cacat dan busuk dan buruk oleh orang-orang Syiah Rafidah. Maka orang Syiah tidak mengakui keturunannya Hasan. Antum lihat, orang Syiah mengakui Hasan sebagai imam, kemudian Husain, kemudian setelah Husain semua anak cucunya Husain. Anak cucunya Hasan tidak diakui. Kenapa? Karena menurut mereka Hasan punya masalah karena menyerahkan khilafah kepada Muawiyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lainnya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, dari peristiwa yang terjadi antara Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari hadits Ibnu Umar. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Hafsah qultu qad kana min amrin nasi ma tarain falam yuj'al li min al-amri syai'. Saya menemui Hafsah, kata Ibnu Umar, saudaranya Hafsah Ummul Mukminin. Umat Islam sedang terjadi seperti apa yang kamu lihat, ya, dan aku tidak berbuat apapun, kata Ibnu Umar. Faqalat al-haq ilhaq fa innahum yantadhiruna. Kata Hafsah Ummul Mukminin, kamu harus keluar karena mereka menanti keputusanmu, menanti jawabanmu. Akhsha an yakuna ihtibasaka anhum furqatan. Saya takut jangan sampai ketika kamu tidak ikut keluar berpendapat, maka itu akan menjadi perpecahan. Maksudnya begini, ketika Muawiyah dibayat, sebagian kaum muslimin ada yang tidak mau bayat. Mereka nunggu bagaimana sikap pembesar-pembesar para sahabat, bagaimana Ibnu Umar dan yang lainnya. Kalau Ibnu Umar tidak ikut bayat, maka mereka tidak akan ikut bayat, tidak akan taat. Maka mereka menunggu itu. Falam tada'u hatta tadhhab. Maka diomongin terus oleh Ummul Mukminin Hafsah sampai hatta dhahab, sampai pergilah Ibnu Umar. Falamma tafarraqa an-nasu khataba Muawiyah. Ketika terjadi perselisihan manusia tentang siapa yang berhak menjadi khalifah, maka Muawiyah berpidato. Beliau berkata, man kana yuridu an yatakallama fi hadzal amr falyattali' lana qarnahu falanahnu ahaqqu bihi minhu wa min abihi. Barang siapa yang ingin berbicara tentang khilafah ini, siapa yang berhak dan siapa yang tidak, silakan muncul, silakan menghadap kemari. Sungguh kami dari Bani Umayyah lebih berhak dari orang tersebut dan dari bapaknya, kata Muawiyah seperti itu radhiyallahu anhu. Maka Hubayb bin Maslamah berkata, fa hal ajabtahu? Dia berkata, Hubayb bin Maslamah berkata kepada Ibnu Umar, apa kamu tidak mau menjawabnya? Fahalaltu habwati wa hamamtu an aqul. Kemudian Abdullah bin Umar, aku hampir saja ingin berkata, ahaqqu bihadzal amr minka man qatalaka wa abaka 'ala al-islam. Yang lebih berhak dalam hal ini adalah Muhammad dan keturunannya, maksudnya, yang memerangimu dan memerangi bapakmu ketika kamu masih kafir dahulu. Ya, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Yang memeranginya siapa? Rasulullah SAW. Dan kemudian para sahabat Abu Bakar, Umar, dan Abdullah di antara anaknya Umar. Kata, saya hampir mengucapkan hal ini. Fa khasyitu an aqula kalimatan tufarriqu bihil jama'. Namun jika saya ucapkan ini, saya khawatir akan memecah belah kaum muslimin. Padahal dia berhak. Omongannya adalah hak, benar. Tapi dia sembunyikan ucapan benar ini, takut perpecahan umat. Wa tusfakud dam, nanti akan tertumpahkan darah. Yahmilu anni ghaira dhalik. Kemudian aku memikirkan yang lain. Fa dzakartu ma a'addallahu fil janan. Aku ingat tentang surga, tentang nikmat surga. Qala Hubayb, hafizta wa asamt. Kata, maka Hubayb bin Maslamah mengatakan, kamu telah menjaga dan engkau terjaga. Engkau menjaga keadaan umat Islam dan engkau pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjaga persatuan.
Contoh yang lainnya, ketika Utsman ibnu Affan radhiyallahu an melaksanakan ibadah haji di tahun 29 Hijriyah, beliau khalifah di zaman kekhilafahan Utsman. Di sana hadir banyak sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, ulama di antara ulamanya para sahabat. Biasanya Nabi SAW ketika mabit di Mina, beliau SAW salatnya di qasar. Salatnya di qasar. Tapi kali ini Utsman ibnu Affan salatnya sempurna 4 rakaat, tidak di qasar. 4 rakaat. Maka Ibnu Abdurrahman bin Auf mengingatkan, dinasihati. Ibnu Mas'ud mengingatkan. Abdurrahman bin Auf ketika mengingatkan Utsman mengatakan, ana memiliki istri dari ahli Makkah. Karena istri saya orang Makkah, maka saya termasuk ahli Makkah, bukan musafir. Kalau musafir nggak boleh qasar. Itu kata Utsman. Dan juga dengan alasan yang lain, bahwa banyak orang-orang yang jauh dari tempatnya umat Islam, yang mereka ini baru saja melaksanakan ibadah haji di tahun itu. Takutnya mereka mengira ketika mereka pulang ke kampungnya bahwa sholat zuhur itu 2 rakaat, sholat asar itu 2 rakaat. Maka Utsman menyempurnakan 4 rakaat supaya mereka pulang tetap meyakini bahwa sholat asar itu dan zuhur 4 rakaat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian karena Utsman melaksanakan 4 rakaat, padahal Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar tidak pernah melaksanakan yang seperti ini. Para sahabat yang mengingkari Utsman pun, seperti Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, tetap sholat 4 rakaat di belakang Utsman. Tetap sholat 4 rakaat di belakang Utsman. Sampai selesai sholat beliau mengatakan, laita hadzi min arba'in raka'ataini mutaqabbalatain. Aku berharap semoga yang 4 rakaat yang saya lakukan yang diterima cuma 2 saja. Ya, tetap dia ridhonya berapa rakaat? 2, bukan 4. Kemudian ada orang yang mendengar ucapan ini di belakangnya, ditanya, kenapa engkau tidak sholat aja 2 rakaat, nggak ikut imam? Sholat saja 2 rakaat, nggak usah ikut imam. Apa jawabannya? Al-khilafu syarr. Perselisihan itu adalah keburukan. Al-khilaf syarr. Perselisihan itu keburukan. Ini fikihnya para sahabat. Bukan yang penting saya benar, kamu semua salah. Lah, bukan seperti itu. Ya, walaupun apa yang dilakukan oleh Ibnu Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud mengikuti sunnahnya Nabi, Abu Bakar dan Umar, dia lebih benar dari Utsman. Tapi bukan berarti yang seperti itu. Kejadian yang sama Abu Sa'id Al-Khudri di zaman Marwan. Ketika sholat Id, berangkat sholat Id, dan ini dalam Sahih Bukhari, dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Berangkat sholat Id, ketika sudah sampai di lapangan sholat Id, Marwan mengeluarkan mimbar. Tidak biasa Rasulullah khutbah Id pakai mimbar. Mimbarnya dikeluarkan, mimbarnya Nabi tahu ya, 3 trap, 3 tangga itu. Tidak dikeluarkan, tapi ini dikeluarkan oleh Marwan. Dan tidak cukup sampai di sana. Sholat Id, tapi Marwan naik mimbar untuk khutbah. Khutbah Id, kapan waktunya? Sebelum apa sesudah sholat? Sesudah sholat. Ini khutbah sebelum sholat. Ditarik oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, apakah ingin merubah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingin merubah agama Muhammad? Sholat dulu baru khutbah. Dijawab oleh khalifah, kalau saya sholat dulu baru khutbah nanti jamaahnya bubar. Gak ada yang mau dengarkan ceramah saya. Maka biar saya ceramah dulu, nanti baru sholat supaya jamaahnya gak kemana-mana. Kira-kira kalau ada lapangan yang mengadakan seperti ini gimana kita? Bisa demo. Ya. Setelah diingkari oleh seperti itu, oleh Abu Sa'id Al-Khudri, tapi beliau tetap di tempatnya. Beliau tidak pulang atau bikin jamaah sholat Id sendiri. Ya. Padahal merubah cara sholat Idnya, khutbah dulu baru sholat. Sekarang yang terjadi di negeri ini, organisasi memutuskan sholat Id beda dengan pemerintah. Subhanallah. Organisasi. Ya. Sengaja berselisih supaya tidak bersatu dengan kaum muslimin. Dan banyak pengikutnya.
banyak pengikutnya. Ya kita yang benar, yang lainnya salah. Pemerintah semua salah. Anggap benar salah, tapi al-khilafu syarr. Perselisihan itu buruk. Harus diyakini oleh kaum muslimin yang seperti ini. Anggap antum yang benar, mereka yang salah, tapi al-khilaf syarr. Seperti sikapnya para sahabat. Namun ilmu tidak sebanding dengan akhlak. Seringkali ilmu tidak sebanding dengan akhlak. Padahal Nabi SAW bersabda, khaslatani la yajtami'ani fi munafiq. Ya, ada dua sifat yang tidak akan pernah kumpul di dalam diri orang munafik. Husnu samtin wal fiqhu fid din. Akhlak yang baik dan pemahaman ilmu agama tidak akan kumpul kepada diri seorang munafik. Ini mengajarkan kepada kita bahwa orang alim itu harus punya akhlak. Kalau antum punya guru tidak memiliki akhlak, jangan belajar sama dia. Ada orang mengatakan ambil ilmu, jangan pelajari akhlaknya lah. Kalau tidak berakhlak, tidak layak untuk menjadi seorang guru. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah waktunya Ustaz Yusuf ya. Ustaz Yusuf bukan? Belum, sudah datang beliau. Ustaz Yusuf jam berapa waktunya? Hah? Sekarang sudah jam? Ya, sedikit lagi. Sebelum saya buka, ada soal jawab biasanya? Tidak ada? 1-2 saja. Bagaimana kita mengobati perselisihan yang ada ini? Ya, kita cari obatnya. Dan ini saya sampaikan nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ya, kebetulan kita para dai lagi kumpul daurah ya. Di mana agrowisata ya, di agrowisata yang ngajar Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah. Beliau dari salah seorang murid senior Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengajarkan kepada kita diantaranya sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muqbil, judulnya Nasihati li ahli sunnah, nasihatku kepada ahlus sunnah ya. Ini risalahnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Di dalam nasihat ini beliau panjang lebar menjelaskan tentang pentingnya persatuan dan bahayanya perselisihan. Kemudian di akhir risalah beliau menyampaikan bagaimana mengobati perselisihan yang timbul di antara ahlus sunnah saat ini. Di antara caranya agar kita mengobati perselisihan yang ada di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan ahlus sunnah saat ini, yang pertama adalah dengan mengamalkan Quran dan sunnah. Mengamalkan Quran dan sunnah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah tadi, bahwa terjadinya perselisihan dan perpecahan adalah akibat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan. Maka sebaliknya, bertahkim kepada Quran dan sunnah menghilangkan perselisihan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, fi syai'in dalam bentuk nakirah, menunjukkan apa? Dalam permasalahan apapun. Masalah akidah, ibadah, sudut pandang politik, sikap dalam sikap tertentu, farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembali kepada Allah, kembali kepada Quran. Bagaimana Quran mengajarkan kita menyikapi tentang hal ini. Bagaimana Rasul maksudnya kembali kepada sunnah Nabi SAW. In kuntum tu'minuna billah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu adalah lebih baik dan lebih baik lagi nanti akibatnya. Kemudian yang kedua, ya saya singkat saja karena penjelasan beliau cukup panjang. Yang kedua adalah bertanya kepada para ulama dari kalangan ahlus sunnah. Bertanya kepada para ulama dari kalangan ahlus sunnah. Sebagaimana perintah Allah dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengerti jika kalian tidak tahu. Jangan sok ngeyel. Ya. Kumpul 2-3 orang baru ngaji, ya,
kata ustadz ini, kata ustadz itu, debat. Dalilnya apa? Wallahu a'lam. Ya, dalilnya nggak hafal. Dalil kitabnya apa yang disampaikan ustadznya? Ada, pokoknya ada. Judul kitabnya nggak tahu, dalilnya nggak tahu, debat dari ba'da isya sampai subuh. Nggak ketemu. Ya, karena bodoh ketemu bodoh. Tanya kepada ulama. Jangan sok lebih ngerti. Khalas, kalau kita nggak tahu diam saja. Tahu pun bukan berarti kita mau petentang-petentang menunjukkan ana lebih ngerti. Ayo, siapa yang mau debat sama ana? Lah, ilmu itu dipelajari bukan untuk itu, ilmu dipelajari untuk ibadah. Belajar ilmu agama ini untuk diamalkan, bukan untuk dipamerkan. Rusaknya dakwah sunnah ini karena yang pertama salah dalam niat dalam talabul ilm, atau salah dalam niat mengajarkan ilmu. Ada orang mengajarkan ilmu tujuannya supaya kelihatan ada orang alim lebih dari yang ustadz-ustadz lain. Ini ustadz paling top nih. Merasa dirinya supaya dianggap seperti ustadz yang lebih hebat dari ustadz yang lainnya, lebih salafi dari yang lainnya. Bukan salafi, ini yang paling salafi. Atau yang kedua karena akhlak yang buruk. Pertama karena salah dalam niat, yang kedua adalah karena buruknya akhlak. Kalau akhlaknya buruk, mudah ghibah, mudah mengomentari orang ini dan itu tanpa tasabbut dan tabayyun, karena tidak memiliki akhlak yang baik. Kalau akhlaknya baik, dia akan bersabar, tidak gampang untuk tidak gampang untuk mengguling, menunjukkan, menyalahkan temannya atau sahabatnya atau saudaranya. Kemudian yang ketiga, fokus untuk menuntut ilmu. Fokus dalam menuntut ilmu. Kita sadar, jangankan kita dibandingkan dengan ulama-ulama yang kita baca kitab-kitab mereka seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, kantum membaca sejarahnya bagaimana hafalnya Imam Bukhari terhadap ratusan ribu hadis dengan sanadnya dan sahih dan dhaifnya, tahu tentang riwayatul rijal, jarah dan ta'dilnya, tahu dengan kehebatan mereka. Terlalu hebat, terlalu jauh. Kita levelnya nggak tahu di mana kita ini. Kalau dibandingkan dengan ulama-ulama itu. Antum membaca tafsir Ibnu Katsir, subhanallah, siapa yang hatam juz amma, tafsir Ibnu Katsir juz ammanya saja? Ada? Juz ammanya saja, hatam, tapi ada? Subhanallah. Kita sadar, awam banget kita ini dalam masalah ilmu agama. Tafsir juz amma saja belum pernah hatam. Terus debat tentang urusan-urusan yang dunia akhirat, urusan yang akan bisa menumpahkan daun si fulan kafir walala. Mengomentari kafir tidaknya seseorang, mengomentari si mubtadi' atau bukan mubtadi'. Subhanallah, terlalu jauh. Ditanya syarat sahnya salat ada berapa? Mikir, berapa ya? Belum baru ditanya itu ya. Kalau ditanya dalilnya lagi, tambah lewat jauh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimah. Kalau kita menyadari bahwa kita ini sangat-sangat lemah dalam ilmu, jangan sok debat. Fokus belajar ilmu agama. Pahami kekurangan diri kita. Kita belum mengerti, banyak tidak hafal juz amma pun belum hafal baik. Ngomong Quran yang 30 juz amma saja sering-sering salah. Terus kemudian pelajari Quran, hafalkan, pelajari tafsirnya para ulama, tafsir-tafsir seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya. Kemudian di antara kiat yang lain agar kita mengobati perselisihan yang terjadi di antara kita adalah dengan melihat perselisihan yang terjadi di antara para sahabat dan dampaknya. Perselisihan di antara para sahabat dan dampaknya. Tadi kita melihat contoh-contohnya. Kita melihat contoh-contohnya. Perselisihan itu tidak berkepanjangan. Mereka semangatnya, walaupun ana benar, ana mau ngalah, asal persatuan terjaga. Ini para sahabat. Dan demikian pula para ulama. Antum lihat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Ma naqashtu ahadan illa sa'altullaha an yudhhiral haqqa fi lisanihi." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya tidak pernah debat dengan seseorang, berdialog dengan seseorang, kecuali saya berharap kepada Allah semoga dia yang benar, saya yang salah. Pernah kita mikir gitu? Ajib. Itu Imam Syafi'i. Dialog sama orang, mau mulai dialog, semoga dia yang benar, saya yang salah, supaya dapat manfaat ilmu. Hadzal imam. Kalau kita belum dialog sebulan sudah kita mimpi tiap hari menang.
Ya, mimpi menang tiap hari. Subhanallah. Bedanya hati kita dengan hatinya mereka. Pernah terjadi Imam Syafi'i berdebat dengan Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, sahabat beliau, sahabat alim besar, muhaddits, ahli hadis, ilmu ahli dalam ilmu terutama dalam ilmu ekonomi syariah. Ya, dasar-dasar kitab ekonomi syariah yang ada saat ini merujuk dari kitab-kitab beliau. Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah. Beliau memiliki banyak risalah yang alhamdulillah dulu banyak hilang, tapi sekarang ditemukan makhtutnya, manuskripnya, dan kemudian diterbitkan ulang oleh para ulama. Terjadi perdebatan terkait tentang salah satu masalah fikih, masalah haid dan nifas. Subhanallah, ketika terjadi dialog, selesai dialog, Imam Syafi'i berpendapat dengan pendapatnya Imam Abu Ubaid, Abu Ubaid berpendapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, jadi setelah dialog, kata Imam Abu Ubaid, ya Imam Syafi'i ente yang benar. Kata Imam Syafi'i, lah ente yang benar. Ya, tukar-tukaran pendapat, pulang dengan pendapatnya berubah mengikuti pendapat temannya. Subhanallah. Ya, ajib. Kita nggak pernah seperti itu. Kita walaupun tahu kita salah, tetap saya tidak bisa berubah pendapat saya. Mau apa? Ya, itu kan? Ya kan? Kita tidak akan pernah mau merubah pendapatnya, walaupun kita tahu bahwa kita salah. Kemudian di antara kiat yang lainnya adalah melihat keadaan umat Islam secara umum. Kita sadar kita ini kuat atau lemah saat ini? Kuat atau lemah? Lemah. Sadar. Ya, banyak umat Islam dimurtadkan. Apa kesibukan kita? Di kota Batu saja ini, pemurtadan luar biasa. Benar. Berapa banyak organisasi-organisasi kafir di kota ini? Di Malang, termasuk pusat kristenisasi yang luar biasa. Apa yang kita perbuat untuk itu? Ya, sibuk berkelahi rebutan masjid. Tapi yang masuk masjid banyak dimurtadkan masuk gereja. Mana gairah kita? Mana kecemburuan kita? Kita lihat itu ya ikhwatal iman. Kemana kita? Kalau kita melihat subhanallah di negeri ini, di kampung kita sendiri sudah seperti ini. Kenapa kita sibuk urusan teman-teman kita yang alhamdulillah masih asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa dengan melihat keadaan kaum muslimin dan kelemahan yang terjadi, itu kita melihat bahwa tidak ada obat yang terbaik untuk mengobati segala penyakit umat ini kecuali dengan kembali kepada apa yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita melihat beliau SAW. Antum pelajari sirahnya Nabi SAW dan pelajari setiap momentum sirah itu mengandung pelajaran yang sangat hebat untuk kehidupan kita. Kita melihat Rasulullah SAW pernah menjadi satu-satunya muslim di muka bumi. Kebayang? Keluar rumah semuka bumi kafir semuanya. Ya, itu pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau SAW pernah mengalami satu-satunya rumah tangga muslim di muka bumi. Tetangga sebelah dan semuka bumi kafir semuanya. Pernah kita bayangkan itu? Nabi kita Muhammad SAW pernah mengalami seperti ini. Beliau berdiri sendirian dan seluruh umat manusia di hadapan beliau. Harus menghadapi seluruh umat manusia. Kita melihat, kalau akhlaknya Rasulullah seperti sebagian kita yang ada sekarang, apa mungkin Islam sampai ke sini? Ya, beda pendapat sedikit, wah nggak mau diajak ngomong, salam nggak dijawab, ya dan lain sebagainya. Kira-kira Islam sampai ke kota Batu? Abadan. Nggak bakal keluar dari kota Mekah sama sekali kalau akhlaknya Nabi SAW kepada orang kafir seperti sikapnya kita kepada sesama kaum muslimin. Orang kafir. Saya pernah ketemu dengan seorang syekh, beliau mengatakan sepertinya kita umat Islam perlu belajar akhlaknya Rasulullah kepada orang kafir sebelum belajar akhlak kepada sesama umat Islam. Ya. Kalau misalnya akhlaknya Nabi SAW kepada orang kafir seperti akhlaknya kita kepada sesama kita sendiri, apa mungkin Islam itu sampai ke kita ya ikhwatal iman? Itu perlu kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini silahkan jika ada yang tanyakan. Barakallahu fiikum. Wallah.
Bismillah. Apa sebenarnya ciri-ciri dari orang yang tidak ikut Al-Quran dan Sunnah atau sering disebut ahlul bid'ah, dan bagaimana batas-batasan kita dalam berinteraksi terus bergaul dan bermuamalah dan mereka. Barakallahu fiik. Baik. Yang antum tanya tentang ciri ahlul bid'ah. Para ulama menjelaskan tentang hal ini dalam banyak kitab-kitab mereka. Di antaranya Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah di dalam salah satu kitab beliau Ilmu Usulul Bid'ah. Tidak semua yang berbuat bid'ah itu ahlul bid'ah. Harus dipahami, tidak semua orang yang berbuat bid'ah itu dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Ya. Karena siapakah ahlul bid'ah? Adalah orang yang mengajak kepada bid'ah. Dia tahu yang dia serukan ini bid'ah, sudah dinasehati, tetap dia bersikeras, emang mau ngapain? Tetap ini bid'ah, tetap saya perjuangkan, tetap saya bela. Itulah ahlul bid'ah. Tapi orang yang mengamalkan bid'ah karena ikut-ikutan adalah orang yang salah jalan, bukan ahlul bid'ah. Ya, yang melakukan bid'ah karena ikut-ikutan bukan ahlul bid'ah, tapi mereka adalah mukhti, orang yang salah jalan. Jadi jangan dicap ahlul bid'ah. Ustadznya, syekhnya, kiainya yang setelah diajak dialog, dinasehatin, Ustadz ada syirik, ada bid'ah, ini tetap bersikeras. Dia bawa syubhat-syubhat, setelah dibantah syubhat-syubhat tetap bersikeras. Nah, ada huwa ahlul bid'ah. Bagaimana menyikapi yang ahlul bid'ah? Kalau saya tahu ya, jadi tetangga kita yang mayoritas yang mengamalkan bid'ah, mengadakan acara ini, itu, berbuat ini dan sebagainya, mayoritasnya bukan ahlul bid'ah, orang yang salah jalan, saudara kita. Jangan mendadak kita hajar, ya, nggak diajak ngomong, nggak diajak salamnya, ini, itu dan lain sebagainya. Kita jalan keluar rumah nunduk kepala, masuk rumah nunduk kepala juga, disapa nggak nyapa dan sebagainya, diundang nggak pernah datang dan lain sebagainya. Walaupun dalam acara-acara yang sifatnya sosial misalnya. Karena apa? Semuanya ahlul bid'ah, hana salafi yang paling, yang satu-satunya salafi di satu RW ini misalnya. Subhanallah, nggak punya teman. Ya, dan tidak berharap orang lain untuk dapat hidayah. Sedangkan tidak akan benar iman salah seorang di antara kalian sampai kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, seperti kita menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bagaimana kita menularkan kebenaran kalau sikap kita seperti itu? Ya. Jadi terhadap mereka-mereka yang salah jalan, kita sikapi seperti saudara kita sesama muslim. Kita berikan nasihat, kita tegur dengan cara yang ma'ruf. Karena kita ingin memberikan nasihat, maka bingkislah nasihat ini dengan cara yang baik. Ya, bukan dengan marah-marah. Bukan dengan cara bid'ah, syirik, kita tembak-tembakin. Orang kalau luka kita tekan lukanya, teriak. Padahal niat kita mengobatin, betul ya? Kita mengobati, jangan ditekan lukanya. Nasihati dengan cara yang ma'ruf. Karena jika, ingat lagi, jika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sikapnya seperti kita kepada sesama saudara, apakah akan ada orang yang masuk Islam? Nabi SAW dengan akhlaknya, dengan lemah lembutnya, dengan santunnya, beliau mengislamkan, membuka hati manusia, membuat mereka menjadi kaum muslimin. Itu terhadap saudara kita yang salah. Namun kalau pada tokoh-tokohnya, kalau kita menyadari keawaman kita, lebih baik jangan diajak umum. Ya, ahlul bid'ah yang saya maksud, tahu ya, bukan pelaku bid'ah. Ahlul bid'ah tokoh-tokohnya, syekh-syekhnya, ustadz-ustadznya, jangan diajak umum, hindari. Belajarlah kepada ulama-ulama ahlus sunnah, kepada ustadz-ustadz sunnah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, ikhwatal iman. Sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jika kebenaran adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah, itulah kedatangan dari diri saya sendiri dan syaitan. Dan saya bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah dari hal itu tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keistiqamahan ke dalam setiap hati kita untuk selalu istiqamah di atas Al-Qur'an dan sunnah, mengikuti manhaj para salafus saleh, dan menjadikan uswah kita satu-satunya adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
kemudian para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Terus kita berfokus untuk seperti itu, berusaha mengamalkan Islam setiap hembusan nafas kita sampai kita nanti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak penting apakah kita melihat kejayaan Islam atau tidak, tapi yang penting adalah kita selalu menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam, dan mati sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.